Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat laki-laki lebih daripada wanita. Itu godaan lawan jenis. Terus bagaimana kita cara menyelamatkan diri kita? Ikut aturan. Ketika kita berjalan di jalan yang berbahaya, umpamanya dikatakan jalannya ini berkelok licin dan naik, apa yang harus kita lakukan? Ikuti aturan. Kalau dikatakan nggak boleh lebih dari 40 km per jam kecepatannya. Terus kalau dikatakan pelan-pelan, ikutin pelan-pelan. Terus ketika naik, gunakan gigi satu. Gunakan gigi satu. Insya Allah selamat. Nah, sekarang bagaimana Islam membuat aturan dalam bergaul dengan lawan jenis ini? Ikutin aturannya. Aturannya apa? Tundukkan pandangan. Jangan menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Jangan berduaan dengan yang bukan mahramnya. Karena setan yang ketiga di antara mereka. Kemudian ketika berbicara dengan mereka, yang ada perlunya. Jangan kelebihan ngomongnya. Yang perempuan juga ketika bicara diperintahkan untuk tidak berlemah lembut ketika bicara, yang tegas berbicara. Jadi insya Allah kalau aturan ini diikutin kita akan terjaga. Tapi Ustaz, udah melakukan itu Ustaz. Tapi godaannya ini masih kuat sekali. Puasa. Tadi kita sebutkan Nabi SAW memerintahkan kepada pemuda-pemuda ini yang pertama kalau bisa nikah ya. Nikah segera. Karena jamaah, kita perlu paham ya. Di negeri kita ini, pergaulan bebas itu sudah menjijikkan sekali. Bahkan hasil penelitian dari ya Kementerian Kesehatan dengan perlindungan anak, bagaimana lebih 60% anak-anak itu yang sudah berzina. Anak-anak SMA, anak-anak perkuliahan, mereka nggak nikah. Sedangkan di satu sisi lagi, ada usaha agar mereka tidak nikah muda. Jadi yang pergaulan bebas ini seakan-akan dilegalkan, yang pernikahan muda seakan-akan dipersulit. Orang tua juga mendukung hal itu. Jangan nikah sekarang. Nanti ini, itu, macam-macam. Apanya yang nanti ini dan itu? Takut nggak siap? Siapkan. Mereka siap loh untuk berzina. Mereka siap. Dan sarana untuk itu terbuka sekali. Kalau engkau ingin menyelamatkan putra-putrimu, ya selamatkan dia. Yang pertama diselamatkan dengan apa? Ya jauhkan dia dari pergaulan bebas. Ajarin dia agama, suruh dia menundukkan pandangan. Kemudian suruh dia puasa sunnah. Aduh sulit untuk itu. Nikahkan dia. Takut nggak siap, persiapkan untuk nikah. Kita ini memang nggak punya lembaga yang mempersiapkan anak antang untuk menikah. Apakah kita berpikir anak kuliah itu mampu menikah? Siap untuk menikah? Apakah yang berumur 25 tahun itu lebih siap untuk menikah daripada yang umur 20 tahun? Enggak. Ada yang umur 30 tahun nggak siap untuk nikah. Nggak pernah diajarin bagaimana sebagai seorang suami yang baik, menjadi istri yang baik. Karena memang secara perkuliahan yang ada, materi untuk menjadi istri, untuk menjadi suami itu nggak ada. Kecuali yang kuliahnya memang kuliah agama. Maka seharusnya mungkin nanti, wallahu alam, semoga ada. Kalau mungkin Ana hanya bisa menyampaikan ide. Kuliah perkuliahan itu ada materi menjadi, ada materi apa yang tentang reproduksi. Iya, reproduksi ya. Bagaimana mereka mengetahui alat-alat kelamin ini itu diajarin. Tapi nggak diajarin bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, apa kewajiban-kewajiban suami, apa kewajiban-kewajiban istri, bagaimana ketika ada konflik, apa yang harus dilakukan. Itu nggak diajarin. Sampai lulus kuliah, sampai nikah, nggak belajar.
Maka ngerasa bagi yang tadi yang remaja-remaja yang takut ya, kita perlu kerjasama semuanya. Tapi alhamdulillah negara kita pun sebenarnya memberikan ruang untuk yang mau nikah di bawah umur yang ditetapkan itu, ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu di mana kita bisa mengajukan hal itu. Insya Allah semuanya dimudahkan. Tapi yang jelas demi menyelamatkan negeri ini harus ada kerjasama yang baik dari semua pihak. Jangan sampai penyakit-penyakit itu tersebar di negeri kita, khususnya pergaulan bebas, zina yang mulai ada usaha untuk dianggap biasa. Kalau kita biarkan, azab Allah yang turun. Na'udzubillah. Barakallahu fikum.